Ya, jadi hari ini teman-teman kita akan belajar tentang bentuk normal Chomsky atau CNF. Materi ini sangat mudah ya, karena kalau sudah bisa melewati materi di minggu yang sebelumnya, materi ini lebih nyaman untuk dipelajari, gitu ya. Jadi bentuk normal Chomsky ini memang selalu dibahas di setiap pembahasan otomata ya, dekat-dekat sama ujian akhir semester. Kita ini kebetulan mata kuliah yang masih dijadwalkan secara online, jadi sampai dengan ujian pun di minggu depan, minggu ke-14, setelah itu masih ada minggu tenang ya, kemudian baru kita akan ujian. Itu juga masih ketemu dengan pertemuan secara daring gitu ya, secara tatap muka. Jadi kita termasuk mata kuliah yang masih dilaksanakan secara online. Nah, hierarki Chomsky ini ya, sebetulnya ini juga salah satu pokok bahasan yang dulu juga digagas, bagaimana teman-teman tahu, namanya adalah Chomsky ya, Noam Chomsky. Di beberapa pekan yang kemarin kita belajar tentang hierarki Chomsky ya. Di situ teman-teman belajar ada 4 kelompok bahasa ya yang dikategorikan oleh Noam Chomsky, itu dengan mesin-mesin apa saja yang bisa mengenali bahasa-bahasa tersebut. Ketika kita kemarin belajar tentang bahasa reguler ya, aturan berlaku untuk bahasa reguler, itu berarti kita masih berkenaan sama FSA ya, NFA dengan DFA. Itu sempat kita pelajari di awal-awal semester. Kemudian kita juga punya bahasa-bahasa konteks ya, yang sudah kita belajar selama 2-3 pekan. Di dalamnya termasuk dengan penyederhanaan bagaimana kita bisa menghilangkan produksi MT, produksi useless, sama produksi unit. Kemudian kita juga bisa menemukan bentuk paling sederhana dari aturan produksi yang berlaku di dalam konteks big grammar. Kemudian di dalam konteks big grammar, teman-teman juga sudah belajar yang namanya pohon penurunan dan istilah yang disebut dengan ambiguitas. Ambiguitas itu terjadi kalau kita punya satu buah string dari aturan produksi yang sama, kita menemukan ada lebih dari satu pohon penurunan untuk mendapatkan untai yang dicari, ya. Nah, di hari ini teman kita belajar tentang bentuk normal Chomsky, bagian dari lain di hierarki Chomsky yang dipelajari. Ini lanjutan dari penyederhanaan tata bahasa bebas konteks teman-teman ya. Jadi ini di slide yang teman-teman temukan sebetulnya ada 2 algoritma. Pertama ada algoritma tambahan ya, algoritma CYK ya, lebih mudahnya ngomong gitu daripada CYK. Tapi sepertinya hari ini kita akan belajar Chomsky dulu, kemudian kita lanjutkan sekilas tentang PDA ya, push dan automata. Baru kita kemudian akan melanjutkan PDA separuhnya di minggu yang akan datang. Oke, pertama ya, di dalam slide yang kita punya ini sebetulnya ada beberapa bagian yang masih belum sesuai atau kurang lengkap, tapi semoga sih nanti ada modul ya yang bisa dibagikan di Kulino ke teman-teman, karena ini kebetulan di minggu yang ke-13 ini belum saya bagikan apapun di Kulino teman-teman, jadi sebetulnya saya minta maaf ya. Bentuk normal Chomsky atau disingkat dengan CNF ya, kalau nggak keliru di di logika informatika juga ada CNF kan ya, ya nggak sih? Conjunctive normal form ya, di Uh, ya benar nggak sih? kita di Logif mungkin belum ada yang CNF, tapi ya konjungsi ada beberapa. Oh, oke ya. Ya mungkin di beberapa waktu yang mungkin di minggu depan kali ya, barangkali akan ada CNF ya, itu conjunctive normal form, itu sama halnya dengan bentuk klausa ya, bentuk klausa kemudian dilanjutkan dengan prinsip resolusi kalau nggak keliru ya, kalau teman-teman menyimak pembahasan yang ada di dalam logika informatika. Saya ingin menyampaikan jangan ketukar, karena kebetulan di otomata pun ada yang namanya CNF, tapi CNF di sini adalah Chomsky ya, bukan conjunctive normal form. Chomsky normal form ini adalah sebuah bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks atau CFG. Nah, cara kita untuk bisa mendapatkan CNF itu ya teman-teman, kita harus menemui syarat-syarat yang tidak boleh dilewatkan. Di pekan-pekan kemarin ya, 2 minggu yang kemarin, 2 minggu yang belakang itu, kita belajar bagaimana cara menyederhanakan ya dari konteks grammar dengan cara menghilangkan produksi useless, unit, sama MT. Nah, setelah kita tidak lagi punya produksi tersebut ya, unit, useless, atau MT, maka kita kemudian bisa mentransformasikan ke dalam bentuk normal Chomsky ya, atau Chomsky normal form. Jadi
syarat agar kita bisa membuat Chomsky normal form itu ya, kita sudah tidak boleh mendapatkan adanya produksi unit useless ataupun empty pada aturan produksi atau dalam tata bahasa bebas konteks yang mau kita punya ya. Sehingga ini masih akan relevan ya. Maaf hari ini saya lupa nggak bawa pen, jadi mungkin tulisannya tidak manusiawi. Semoga masih bisa kebaca ya. Jadi syarat utama teman-teman bisa membuat Chomsky normal form itu kalau sudah tidak ada lagi ini ya, tidak ada lagi produksi useless, tidak ada produksi unit, tidak ada produksi empty. Artinya kalau teman-teman nanti diminta untuk membuat Chomsky normal form, dengan kata lain harus sudah dalam bentuk yang disederhanakan ya, tidak ada lagi mengandung produksi yang tadi disebutkan ya. Kalau masih ada, berarti teman-teman sederhanakan dulu gitu ya. Biasanya nanti contoh kasusnya akan demikian ya, teman-teman punya aturan produksi dalam konteks big grammar, kemudian disederhanakan, kemudian diubah menjadi Chomsky normal form atau bentuk normal Chomsky, yaitu rata-rata yang disampaikan setidaknya saat ujian itu ada begitu ya. Nah, di sesuatu ya, kenapa sih perlu diubah ke dalam Chomsky normal form atau konteks big grammar gitu. Kalau di materi yang kita punya ini ya, setiap bidang matematika lainnya ya, bentuk normal itu bisa digunakan untuk memahami sesuatu dengan sederhana ya. Bentuk normal itu berarti dia adalah kayak apa ya? Kayak basic gitu ya, atau bentuk yang paling umum yang teman-teman bisa temukan untuk mempelajari sesuatu dengan lebih mudah ya. Segala sesuatu kalau lebih sederhana itu kan mudah ya, meskipun untuk bisa membuat sesuatu yang sederhana itu diperlukan kemampuan kita untuk menyederhanakan itu dengan lebih teliti dan presisi gitu ya. Nah, secara khusus ya, banyak bukti itu mengharuskan konteks free grammar berada di dalam bentuk normal Chomsky gitu ya. Misalkan nih ya, harusnya hari ini kita juga belajar algoritma JK ya, tapi sepertinya kita sampai atau mungkin belum sampai. Ini kalau sampai mungkin kita akan belajar di minggu yang akan datang ya. Salah satu manfaat dari bentuk normal Chomsky itu nanti dia bisa ditransformasikan lagi menjadi algoritma JK ya. Nah, kita belum bisa sampai ke JK, kita ke Chomsky dulu dan kita akan ke BDA dulu ya. Jadi itu manfaatnya salah satunya adalah karena nanti dia bisa ditransformasikan ke dalam bentuk algoritma yang lainnya ya. Nah, kalau kemarin kita belajar gitu ya, yang namanya produksi unit itu adalah kalau di ruas itu hanya terdiri atas satu buah simbol variabel gitu kan ya. Nah, di dalam konsep bentuk normal Chomsky itu ya, konteks free grammar itu bentuk aturan produksi itu adalah begini teman-teman ya. Di ruas kiri itu pasti hanya terdiri atas satu buah variabel ya. Tapi di ruas kanannya ya, yang masuk dalam kategori bentuk normal Chomsky itu adalah kalau dia tepat sepasang variabel ya, ini contoh tepat sepasang variabel ya, atau hanya satu buah terminal. Jadi sebuah grammar ya, tata bahasa bebas konteks atau CFG yang masuk dalam kategori bentuk normal Chomsky itu adalah kalau ya di ruas kiri dan di ruas kirinya semuanya adalah tetap satu variabel, tapi di ruas kanannya adalah kalau tidak sepasang variabel persis ya, berarti dia hanya terdiri atas satu buah terminal ya. Ini teman-teman sudah sangat menguasai ini gitu ya, karena kalian sudah belajar perbedaan di antara masing-masing syarat aturan-aturan yang berlaku pada bahasa-bahasa di tabel hierarki Chomsky ya, sehingga ini tidak sulit ya. Ingat, kalau ada sepasang variabel itu berdampingan persis tanpa ada embel-embel variabel yang lainnya, tanpa ada embel-embel terminal yang lainnya, atau terdiri atas satu buah terminal persis, berarti dia adalah bentuk normal Chomsky gitu ya. Ini contoh utama teman-teman ya. Jadi nanti kita akan belajar dulu ya tentang bagaimana kita bisa mengubah aturan produksi, mengubah konteks free grammar menjadi bentuk normal Chomsky. Ini kurang lebih perbedaan teman-teman. Kalau di hierarki Chomsky kemarin kita belajar tentang bahasa reguler ya, atau regular grammar ya. Ini syaratnya adalah maksimal satu simbolon terminal. Ini di sebelah kanan ya, maksimal satu simbolon terminal ya, itu letaknya paling kanan ya. Atau kalau tidak demikian, semua bagian di sebelah kanan tanda panah ini ya, aturan produksi yang dihasilkan itu adalah berupa terminal, berapapun banyaknya ya. Kalaupun ada simbol variabel, dia harus berada di sebelah paling kanan begini. Ya, ini adalah untuk bahasa reguler. Kemudian kalau kita belajar tentang tata bahasa bebas konteks gitu ya, semuanya masih satu di sebelah kiri ya, karena kita belajarnya masih di tahap-tahap awal yang belum sampai ke bahasa alami ya di mesin Turing ya.
Ini adalah contoh konteks free grammar ya. Dia disebutkan demikian. Dulu sempat kita punya contohnya beberapa di pembahasan tentang hierarki Chomsky ya. Ini karena adanya beberapa variabel yang berada di sebelah kanan ya. Beberapa itu berarti nggak cuma satu ya, dimanapun letaknya selama dia lebih dari satu variabel di ruas kanan gitu ya, maka dia masuk ke dalam konteks free grammar ya. Nah, ini teman-teman yang membedakan ya, satu simbol non terminal ya. Ini syarat konteks free grammar yang di sebelah sini. Nah, dan kalau bentuk normal Chomsky ya, ini yang di highlight adalah yang di sebelah kanannya aja teman-teman. Ya, di ruas kanan itu harus terdiri atas sepasang simbol variabel atau satu buah simbol terminal gini. Ya, jadi kalau sudah dalam bentuk seperti ini, konteks free grammar-nya berarti dia sudah dalam bentuk normal Chomsky. Ya, begitu. Ya, ini syarat utamanya sehingga teman-teman nanti bisa membedakan ya bentuk normal Chomsky ini bedanya dengan konteks free grammar yang disederhanakan seperti apa ya. Nah, untuk bisa melakukan pembentukan Chomsky normal form atau bentuk normal Chomsky itu langkah-langkahnya ada beberapa teman-teman ya. Yang pertama, untuk bisa diubah atau ditransformasikan ke dalam CNF, ya betul CNF atau Chomsky normal form, konteks free grammar-nya itu sudah tidak lagi mengandung produksi useless, unit, dan empty, alias dia sudah harus melewatkan aturan penyederhanaan. Gitu ya. Jadi penyederhanaannya ini harus dilewati dulu, ya harus dilakukan dulu ya, karena kalau nanti tidak dilewati, dia tidak akan bisa diubah ke dalam bentuk normal Chomsky. Ya, ini catatannya teman-teman ya. Jadi harus disederhanakan dulu kalau masih ada yang terkandung di dalamnya, entah itu useless, entah itu unit, entah itu empty, berarti dia harus disederhanakan dulu. Kemudian ya, cek dari penyederhanaan yang sudah dilakukan sebelumnya, manakah yang sudah termasuk ke dalam bentuk normal Chomsky. Syaratnya tadi ya, terdiri atas satu buah ruas variabel, terdiri atas satu buah simbol terminal atau sepasang variabel di ruas kanannya. Ya, nah kalau nanti belum sesuai bagian yang dikategorikan normal Chomsky ya, maka akan dilakukan penggantian aturan produksi ya, sehingga yang tadi belum sepasang variabel atau satu buah terminal, maka di ruas kanannya nanti akan diubah ya menjadi sepasang variabel gitu ya. Kemudian setelah itu dilakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya itu adalah lebih dari dua simbol variabel ya, berapapun ruas kanannya nanti kalau dia lebih dari sepasang variabel, semua harus diubah ke dalam variabel dulu, kemudian akan menjadi cukup menjadi dua buah variabel aja ya. Contohnya ada teman-teman ya, saya yakin ini sudah belajar teman-teman. Ya, penggantian menjadi variabel itu kadang dia bisa melewatkan beberapa langkah ya, dia bisa dilakukan beberapa kali yang menyebabkan bisa jadi nanti akan ada muncul aturan-aturan produksi baru serta memunculkan simbol-simbol baru ya. Jadi pengubahan ke dalam CNF tadi ya, dia bisa jadi akan menghasilkan aturan produksi yang baru serta simbol-simbol yang merupakan variabel-variabel baru. Ya, kita akan lihat contohnya nanti teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh, ini adalah bagian ya yang menunjukkan bagaimana caranya kita bisa membuat konteks free grammar yang sudah disederhanakan menjadi Chomsky normal form atau bentuk normal Chomsky ya. Di sini sudah diberi keterangan ya beberapa bagian ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya CFG yang sudah disederhanakan sebelah sini ya, kita akan memiliki beberapa kelompok ya. Yang pertama adalah kalau dia sudah dalam bentuk Chomsky normal form atau CNF, maka dia sudah langsung masuk ke dalam tahap akhir. Ya, syaratnya tadi sepasang variabel atau satu buah terminal. Kemudian kalau ada aturan produksi ya yang belum sesuai, maka kita lewat prosedur yang di sini ya. Penggantian simbol terminal pada aturan produksi dengan ruas kanannya lebih dari satu, gitu ya. Kemudian nanti dari pengubahan langkah yang ini akan muncul variabel serta aturan produksi baru ya, sehingga kita akan ketemu dengan CNF hasil akhirnya. Atau kemudian kita juga akan menemukan adanya lebih dari sepasang variabel di ruas kanan, maka yang dari tadi sepasang variabel itu harus kita ubah menjadi dua persis ya. Kalau ada yang lebih dari dua variabel, maka harus kita ubah menjadi sepasang variabel persis. Ya, ini adalah langkah-langkah teman-teman, bagian yang bisa menunjukkan diagram yang bisa menunjukkan bagaimana kita bisa melewatkan proses-proses yang diperlukan untuk mengubah bentuk normal Chomsky dari konteks free grammar ya, yang sudah disederhanakan tentunya. Nah,
Ini contoh teman-teman ya, kita punya tata bahasa bebas konteks ya yang sudah disederhanakan, tidak lagi ada block useless, unit sama empty ya. Misalkan ada variabel S menghasilkan terminal A variabel B atau variabel SS atau terminal C ya. Dan yang kedua ya, variabel B ini menghasilkan 3 buah variabel BBB atau terminal CD atau terminal A. Dari sini kemudian kita diminta untuk melakukan pengubahan ke dalam bentuk normal Chomsky atau CNF ya. Ini slide-nya banyak yang masih belum sesuai, tapi semoga masih bisa kita perbaiki bareng ya dengan cara belajar bersama. Nah, ini tadi contohnya teman-teman soalnya yang diberikan ya. Kemudian kalau tadi di awal itu disebutkan ada berapa ya? Ada langkah-langkahnya ya yang sudah CNF dibiarkan ya. Ini juga diterjemahkan ke dalam diagram alir macam gini ya. Yang sudah menjadi CNF langsung menjadi CNF ya, yang belum nanti akan disesuaikan dengan tahap-tahap yang diberikan seperti ini. Sekarang cek teman-teman ya, di antara aturan produksi di antara konteks programmer ini yang sudah dalam bentuk CNF itu siapa aja? Yang di sini ya, dari variabel S misalkan yang sudah dalam CNF itu adalah tadi. Prinsipnya adalah sepasang variabel atas satu buah terminal. Jadi yang sepasang variabel kita punya beberapa ya. Ada satu aja ya ternyata ya, serta yang merupakan satu terminal, dia ada 1 dan 2 di sebelah sini ya. Jadi yang sudah sesuai dengan CNF dituliskan aja di bawahnya ya, SS, C, dan A masing-masing dari variabel S dan juga variabel B. Nah, yang belum kan ada 3 nih ya, ada ini AB, ada BB, dan juga ada CD ini kan. Nah, ini yang perlu kita lakukan ke dalam proses selanjutnya gitu ya, yang sudah CNF biarkan, yang belum sekarang perhatikan ya, yang belum ke dalam CNF, kita mulai dari variabel S ya. Variabel S ini menghasilkan terminal dan variabel B ya. Ini diubah menjadi ya, ini bukan notasi implikasi ya atau ekuivalen atau yang lainnya ya. Ini bisa dibaca berubah menjadi ya. Misalkan variabel S menghasilkan terminal dan variabel B ya. Ini tadi ya teman-teman, kalau ada terminal berarti kita ubah menjadi variabel ya. Dalam hal ini terminal A ini juga menjadi variabel Z1 ini ya. Nah, ini adalah kondisi yang bisa teman-teman lihat ya. Pengubahan ini adalah agar luas kanan itu terdiri atas sepasang variabel teman-teman ya. Jadi adalah Z1 ya, ini harusnya indeksnya kecil di bawah sini biar nggak kelihatan kayak eh, apa variabel sendiri ya. Jadi biar lebih mudah itu sebetulnya adalah Z1 ya. Z1-nya kecil di bawah ya. Sehingga A ini adalah ya kita ubah menjadi variabel. Terminal kita ubah menjadi variabel Z1. Sehingga yang ini dia sudah menjadi CNF. Kenapa? Karena kan caranya tempat pasang variabel tuh ya. Atau yang ini teman-teman, yang selanjutnya ya, yang ini berarti sudah, yang belum adalah BBB ini ya, variabel BBB. Nah, variabel BBB ini kan 3 tuh. Padahal chart kita kan hanya menjadi 2 buah variabel atas pasang variabel persis. Berarti ya, yang bersebelahan itu berarti nggak boleh dijeda ya. Bersebelahan itu misalkan ini B sama B-nya ini kita ubah ya menjadi variabel Z2. Jadi seolah-olah BB ini ya, variabel BB ini kita ubah jadi Z2 gitu ya. Atau teman-teman sebetulnya juga mau mengubah BB-nya yang belakangnya juga nggak apa-apa ya. BB yang belakang ini diubah jadi Z2 juga nggak apa-apa sebetulnya. Jadinya ini adalah B Z2 gitu ya. Artinya nggak ada apa batasan mau mengubah yang mana yang depan atau yang belakang menjadi variabel yang diinginkan ya. Nanti coba kalau ada contoh yang lainnya kita coba bikin yang berbeda misalkan ya. Jadi dalam hal ini ya, contoh misalnya karena begini, kita ikuti dulu ya. BB ini berarti yang dia ubah menjadi Z2, teman-teman ya. Z2 ini berarti kita gunakan untuk mengubah variabel BB. Ini kalau teman-teman lihat ya, di sebelah kanan ini adalah tempat pasang variabel Z2B. Gitu, ya. Nah, yang selanjutnya teman-teman, kita menyisakan terminal CD. Ya, terminal CD ini kalau diubah ya, yang C ini kita misalkan ganti dengan Z3. Karena Z3D ini juga belum dalam bentuk CNF, sehingga yang D ini juga kita ubah lagi jadi sebuah variabel gitu ya. Jadi variabel untuk mengganti D ini adalah variabel Z4 ini. Sehingga kalau tadinya adalah CD terminal-terminal, dia akan menjadi sepasang variabel yaitu Z3 dan Z4. Gitu ya. Oleh karena itu teman-teman ya, simbol variabel baru yang terbentuk ya, itu adalah
variabel baru yang terbentuk itu yang di sebelah kanannya ini. Sebelah kanannya ini itu siapa aja? Variabel ya, variabel. Cek variabel yang baru muncul setelah kita melakukan penggantian aturan produksi yang belum masuk dalam CNF ya. Teman-teman kalau lihat ada Z1, Z2 dan Z3. Nah, langkah selanjutnya teman-teman ya, sebuah variabel baru dan aturan produksi yang baru terbentuk itu bisa kita cek ya. Dalam hal ini adalah Z1, Z2, Z3 itu siapa sih gitu ya. Z1 itu dia adalah menghasilkan terminal A. Ini tinggal kita balik aja. Z1 ini menghasilkan terminal A ya, atau sebetulnya Z1 ini diganti Z1 ini menggantikan A gitu. Ini kalau mudahnya. Kemudian Z2 ini adalah variabel BB tadi di sebelah sini. Ya, kemudian Z3 ini adalah variabel terminal C dan Z4 ini adalah terminal D. Ya, dia diambil dari atasnya kok sulit ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, sampai dengan tahap ini kan dia sudah CNF semua ya. Ini langkah yang kedua ya, berarti langkah yang kedua ini adalah mengubah menjadi sepasang terminal, sepasang variabel. Langkah yang ketiga itu berarti dia memuat aturan produksi dan variabel baru yang terbentuk ya. Kemudian kalau sudah ya, di sini ditulis nggak ya? Tuh, kalau sudah teman-teman, semuanya ditulis jadi langkah yang sudah CNF tadi di awal, kemudian variabel-variabel yang baru ya, termasuk dengan bentuk-bentuk yang barusan diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya. Jadi yang tadi ini ya, soalnya ini teman-teman, ini soalnya ya. Kemudian ketemu menjadi simbol variabel baru dia dalam aturan produksi yang juga terbentuk tadi dari soal yang bawahnya di sebelah sini. Ini kalau sudah teman-teman ya, tinggal dituliskan semua dari awal sampai dengan selesai. Jadi yang tadi yang sudah CNF ya, ini ada SS, ada C, ada A ya, jadi gabungan di sebelah sini ya. SS ada C, ada A ya, dia masuk dalam variabelnya S ya. SS ini menghasilkan A, B tadi sudah kita ubah jadi Z1B, kemudian S akan tetap SS, ini akan tetap C ya. Kemudian ini tadi yang BBB adalah Z2B di sebelah sini teman-teman ya. CD ini kita ubah menjadi variabel Z3 dan C4. Serta yang terminal A tetap menjadi terminal A. Ya. Kemudian selanjutnya ini juga kita tuliskan ya, AA, BB, CD ini juga harus kita tuliskan di sini teman-teman. Ini ya, ini adalah hasil akhir dari bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form yang sudah kita temukan dari soal yang pertama tadi kita bikin di sebelah sini. Ya. Mudah kok teman-teman ya, dia nggak sulit. Nggak sulit sama sekali ya. Ini bisa diikuti ya teman-teman? Mudah kan? Cukup mudah. Ya, mudah ya. Semoga memang mudah ya, mudah lah ya. Nah, ini contoh yang pertama teman-teman ya. Jadi ada setidaknya ada kalau saya sebut ada 4 langkah ya. Pertama adalah nyari yang sudah dalam bentuk CNF, ini adalah langkah yang pertama. Yang kedua itu dia adalah ini ya, mengubah menjadi variabel sepasang variabel ya. Yang ketiga itu adalah dia mencari siapa saja yang ditemukan sebagai variabel baru. Kemudian yang keempat itu adalah menuliskan semua hasilnya. Gitu ya. Kalau saya mungkin lebih mudah untuk menuliskan tahap-tahapannya ya. Jadi biar ketahuan kalau saya sebenarnya sudah selesai tahap yang sebelumnya atau saya kurang tahap yang sebelumnya gitu ya. Ini contoh yang pertama teman-teman ya. Dan contoh yang kedua ya, ini adalah tata bahasa bebas konteks ya yang sudah tidak lagi mengandung produksi entah unit, entah useless, entah empty ya. Sehingga di sini ya dia harus kita ubah menjadi bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form. Ya dengan demikian teman-teman ini harus melewati beberapa prosedur yang digambarkan pakai bagan tadi ya atau menggunakan langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan di awal. Yang pertama tentu teman-teman harus mencari yang sudah dalam bentuk CNF ya, yang sudah dalam bentuk CNF itu ini ya BA atau oh iya ini ya. Cari yang sudah dalam bentuk CNF ya di antara sekian banyak konteks free grammar yang ada ya, aturan produksi konteks free grammar, maka dicari yang tepat sepasang variabel atau satu buah terminal dicari dari sekian banyak ternyata yang masuk dalam CNF itu adalah terminal A dan terminal B ya. Jadi ini adalah langkah yang pertama. Ini ya. Aturan produksi yang sudah dalam bentuk CNF itu baru ada 2. Sementara yang lainnya ada BA, ada AB, BAAS, BB dan BS ini belum. Sehingga perlu kita sesuaikan menjadi bentuk normal Chomsky. Ya, angkanya sama kayak tadi teman-teman ya. Cek teman-teman boleh kok memeriksanya dari awal ya, dari X menghasilkan terminal B variabel A ini ya yang ini dulu ya, dari S menghasilkan terminal B variabel A ini diubah ya, misalkan B-nya kalian ganti
dengan P1 jadi A, misalkan ini juga boleh. Kalau di sini jadi apa? Oh, P1A, ya, sama aja. Ya. Ini adalah P1 jadi A, ya, sehingga yang ini sudah teman-teman. Kemudian yang kedua adalah ini ya, terminal A variabel B. Misalkan jadi P2B misalkan ya. Ini ya, ini tadi BA sudah ketemu di sini ya, jadi P1A. Kemudian terminal variabel B ya, yang kedua ini ya, terminal variabel B ya, A-nya ini, A ini, teman-teman, kita ganti dengan P2 di sebelah sini ya. Itu yang S ini sudah selesai. Sekarang yang variabel A ya. Nah, variabel A ini kan tadi ada terminal B variabel A dan terminal A variabel S nih ya. Maka dicek lagi. Yang terminal B ini kita ubah dulu. B ini kan sudah pernah di atas di sebelah sini nih. B yang atas itu diubah menjadi P1. Sehingga kalau ada yang sudah pernah diubah menjadi sebuah variabel, terus kita mendapatkan terminal yang sama di bawah atau variabel yang sama di bawah, maka kita harus menggunakan variabel baru yang tadi sudah pernah digunakan sebelumnya. Ya, dalam hal ini ya, kalau kita punya contoh seperti ini, maka teman-teman boleh mengubah B-nya jadi P1. Di sini sudah ada P1 nih ya. Ini adalah P1, variabelnya tetap dibiarkan AA kayak gini. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman cek di sini kan dia masih menyisakan 3 buah variabel tuh ya. Jadi mau diubah misalkan jadi P1 P3 boleh ya, karena dalam hal ini yang diubah itu adalah terminal variabel A yang di belakang ya. Variabel AA dia akan menjadi P3 di sebelah sini. Ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ini ya, yang terminal variabel S, A-nya sudah pernah ada di atas ya, dia dengan P2 berarti ini juga tetap sama P2 dan S gitu ya. Samanya dengan yang bawah di sebelah sini, A-nya sudah pernah dengan P2, maka akan menjadi variabel P2 dan variabel BB ya, karena ini masih menyisakan 3 buah variabel, jadi misalkan BB-nya diganti dengan P4 gitu ya. Maka ini juga bisa ya. Yang terakhir adalah terminal variabel S, dia akan berubah menjadi P1 dan variabel S gitu ya, sehingga teman-teman akan mendapatkan hasil akhirnya seperti ini ya. Jadi ini langkah pengubahan teman-teman yang belum ke dalam CNF untuk diubah menjadi CNF ya, menjadi bentuk Riemann Chomsky ya. Di sebelah kanan ruas ini, di ruas sebelah kanan ini ya, teman-teman lihat adanya tepat sepasang variabel ini ya, tepat sepasang variabel di sebelah sini ya. Nah, ini contoh ya, teman-teman bisa melakukan pengubahan ke dalam bentuk Riemann Chomsky. Ini belum selesai ya, karena kita belum mendapatkan adanya variabel dan aturan produksi baru ya. Misalkan adalah P1, P2, P3, P4 itu artinya apa sih teman-teman gitu. Berarti di langkah selanjutnya kita membentuk aturan produksi baru serta simbol-simbol yang mungkin belum pernah didapatkan sebelumnya ya. Jadi ada P1 adalah diganti dengan B, A itu adalah diganti dengan P2 gitu ya. Variabel A ini adalah diganti oleh P3, variabel B ini adalah diganti oleh P4 gitu teman-teman ya. Jadi dalam hal ini kita harus teliti ya, bahwa selain kita ngubah ke dalam CNF, kita bisa jadi menemukan variabel serta aturan produksi baru yang tadi belum kita temukan ya. Nah, kalau sudah tinggal kita tulis tuh secara lengkap gitu ya. Secara lengkap tadi ada apa aja ya, tadi ada 4 langkah ya. Yang pertama itu tadi adalah kalau sudah dalam bentuk CNF itu dicek ya siapa aja dia. Yang kedua ini adalah pengubahan ya menjadi bentuk CNF, menjadi sepasang variabel persis. Yang ketiga itu dia akan memeriksa variabel baru itu siapa aja, menggantikan siapa ya. Serta yang terakhir itu adalah menuliskan semua hasil ya dari langkah 1, 2, dan 3 digabungkan. Ya, ini adalah pembahasan tentang bentuk Riemann Chomsky teman-teman yang nggak sulit sama sekali ya. Jadi tadi dicontohkan ya, kalau di sini yang ini nih variabel A menghasilkan terminal B variabel A ini kan, kalau di sini kan contohnya adalah A B A gini ya, dia kan diubah menjadi ya variabel A menghasilkan B itu siapa di sini, B itu P1 ya, P1 AA ini ya. Nah, sebetulnya teman-teman kalau kemudian dari sini ya, di langkah ini diubah menjadi sepasang variabel itu ya, dia nggak harus menggabungkan 2 buah variabel yang sama teman-teman.
Ya, nggak harus AA ini jadi variabel baru ya. Teman-teman mau mengelompokkan P1 aja di variabel baru juga boleh. Gitu ya. Jadi versinya ada dua ya, misalkan ini AA-nya jadi P1, P2. Ya, ini kalau AA-nya yang diambil. Tapi bisa jadi ya, atau A ini juga bisa diganti. P1A itu diganti jadi P2A gini. Boleh. Yang atas boleh, yang bawah juga boleh. Jadi nggak ada aturannya teman-teman. Ya, karena nanti bisa jadi jumlah variabel yang berada di ruas kanan itu lebih dari sepasang atau lebih dari 3 gitu ya. Contohnya misalkan ini ya, misalkan variabel A ini menghasilkan variabel, jangan A lagi. Variabel A ini menghasilkan terminal B, variabel B, terminal C, variabel C, terminal D, variabel D. Ini ya. Langkah paling mudah itu adalah teman-teman bisa memulai dengan menggantikan setiap terminal jadi variabel. Ya, jadi A ini boleh diganti dengan P1 ya, B, P2, C, P3, D gini. Kan jadinya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 variabel tuh ya. Teman-teman boleh mau mengganti setiap sepasang variabel ini jadi apa ya nggak apa-apa, nggak ada batasannya teman-teman ya, sehingga teman-teman ketemu variabel lagi ini bisa langsung diubah ya, P1B, P2C, P3D ini bisa gitu ya. Jadi misalkan ini mau diganti jadi P4, P5, dan P6 nggak apa-apa. Nah, sampai sini teman-teman kan masih perlu ubah lagi tuh ya, variabel A-nya. Ini diubah lagi yang sepasang dan berjejeran, itu apa bahasa Indonesia? Bersebelahan ya. P4 hanya bisa dengan P5 atau P5 hanya bisa dengan P6. Nggak bisa P4 dengan P6 yang diubah P5-nya utuh ya. Jadi misalkan P4 jadi P5, P4 P5 ya diubah jadi P7, boleh. P7 P6 misalkan gini. Atau memakai versi yang lain ya, P4 P8 misalkan, itu boleh. Jadi nggak ada batasan aturan selama hasil akhir pengubahan itu adalah menjadi tepat sepasang variabel di ruas kanan. Gitu ya. Sehingga teman-teman nanti kalau ketemu dengan contoh soal seperti ini, maka harus tahu variabel dan aturan produksi baru yang ditemukan itu apa aja gitu ya. Maka teman-teman bisa ngecek ya, P1 itu menggantikan siapa, P2 itu dia menghasilkan produksinya siapa ya, P3, P4 sampai dengan P berapa ini, P7 ya. Ini ya, P7 ini misalkan adalah P4, P5 gini. Ya boleh, nggak apa-apa. Ya, hasil penyederhanaan di sebelah kanan itu juga masih berupa variabel yang nanti perlu digantikan, ya nggak apa-apa gitu ya. Ini contoh aja karena di beberapa kondisi ini juga bisa mungkin muncul terjadi ya. Itu teman-teman ya, ini adalah contoh dari bentuk normal Chomsky yang saya rasa teman-teman mudah untuk menyelesaikan bab ini ya, karena kalau sudah disederhanakan jadi bentuk yang tidak lagi mengandung produksi, teman-teman sudah bisa menjadi bentuk normal Chomsky ya. Kalau dilihat di forum ya, yang kemarin kebetulan saya lupa ya, alhamdulillah diingatkan sama Mas Noval, itu teman-teman dibilang mengubah ke dalam bentuk normal Chomsky ya. Kalau masih ada aturan produksinya yang masih belum disederhanakan, ya disederhanakan dulu ya. Nah, CNF itu nanti sebetulnya bisa digunakan untuk menyelesaikan pembahasan selanjutnya, yaitu teman-teman algoritma CYK ya. CYK itu dari nama penemunya kali ya, nama penggagasnya ya, dari ini ya, Koki, Younger, sama Kasami, nama belakangnya CYK ya. Syaratnya dia sudah dalam bentuk CYK ya. Sayangnya ini mungkin kita skip dulu teman-teman ya, karena kebetulan dari koordinator mata kuliah kita lebih menyelesaikan materi selanjutnya push dan otomata daripada prima CYK ya. Tapi kalau memang ini nanti disampaikan, kita bisa balik lagi ke CYK ini minggu depan ya. Ini juga nggak sulit kok ya, teman-teman. Kalau sudah ketemu sama CNF, nanti untuk CYK itu mudah ya. Ini dicek ya, CYK dia ngecek apakah sebuah string itu masuk ke dalam CNF ini apa enggak gitu ya. Jadi semua aturan produksinya sudah disederhanakan dan sudah dibuat dalam bentuk Chomsky normal form atau bentuk normal Chomsky ya. Ini teman-teman ya, salah satu catatan referensi yang bisa digunakan ya. Masih bisa diikuti ya teman-teman? Bisa, Pak. Nah, ya. Nah, ini nih kelihatan nggak, kelihatannya PDA ya? Salah, PDA ya. Ini
Sekarang kita belajar ke pembahasan selanjutnya, yaitu teman-teman push dan automata ya, PDA, bukan personal digital assistant ya. Kalau dulu kan PDA itu kan sebelum muncul teknologi HP kayak sekarang gitu ya. Nah, kalau belum saya showkan ya. Ini juga nanti tidak seluruhnya karena yang belakang-belakang itu belum lengkap kebetulan. Ya. Push dan automata ini kalau teman-teman lihat gitu ya dari Kicomsi kemarin ya FSA, Finance Automata itu adalah bentuk dari automata yang bisa mengenali bahasa reguler ya. Kalau di dalam konteks big grammar, bahasa yang bisa mengenali CFG itu adalah Fusion Automata atau BDA atau PDA lah ya mudahnya ya. Jadi manfaat dari PDA itu banyak teman-teman, diantaranya nanti bisa digunakan untuk karena ini biasanya erat kaitannya sama materi apa ya, pemrosesan bahasa alami kali namanya, ada NLP, Natural Language Processing gitu ya. Nanti bisa mengetahui apakah sebuah kata itu masuk dalam bahasa konteks atau enggak, tapi bentuknya nanti adalah palindrom. Palindrom apa? Coba nanti kita cek ya. Ini PDA teman-teman ya. PDA ini ya, dia adalah sebuah teknik pengujian string atau untai yang di dalamnya melibatkan prinsip stack gitu. Ya. Saya yakin di materi apa ya? Di materi algoritma mungkin teman-teman sudah pernah belajar stack sama queue ya. Jadi nggak perlu belajar stack sama queue dulu, karena saya yakin teman-teman juga prinsip sudah belajar ya. Apalagi kita punya prinsip yang sederhana dalam stack, yaitu LIFO ya. Ini ya, aturan penginisiasian mungkin ya, tapi nulisnya jadi acak-acakan gini karena mungkin yang bikin sambil ngantuk ya. Stack ini teman-teman ya, stack ini dia dilakukan dengan prinsip LIFO, last in first out ya, tumpukan ya. Jadi yang pertama kali first in last first out last in juga mungkin ada yang bisa menggunakan kalimat seperti itu ya. Jadi di dalam tumpukan ya, kalau teman-teman mau pakai prinsip stack itu kan kita punya top of stack gitu ya, top of stack atau nanti kita sebut dengan TOS, TOS ini juga boleh ya. Ada yang cuma menyebutkan sebagai top stack juga sama, terserah yang mau menggunakan TOS atau TS juga sama ya. Thread starter misalkan ya, atau bagian puncak paling atas ya. Aturannya nanti menggunakan prinsip LIFO, last in first out ya, yang terakhir kali ditumpuk dimasukkan ke dalam kotak ya, dia yang harus pertama kali diambil karena dia berarti paling atas posisinya ya. Terus di dalam stack itu kan juga ada prinsip tuh ya, nambahin sama ngambilin elemen ya, ada pop ada push ya. Pop itu berarti mengambil ya, pengambilan elemen di dalam stack, dan kalau push itu berarti dia memasukkan elemen ke dalam stack, dia nambah ya. Ini juga kayaknya di Python mungkin ya, kalau kalian belajar Python ini juga ada ya prinsipnya. Nah, di dalam push down automata ya teman-teman ya, push down ya, ini push down itu ada kalimat push down ya, jadi ada nambahin ada ngambil gitu ya, push down automata ya. FSA teman-teman ya, ini juga saya tambahkan perbedaannya. FSA ya, kalau kemarin kan FSA gitu ya, FSA ini kan dengan bahasa reguler ya, bahasa reguler. Kemudian di dalam push down automata ini kan dengan konteks free gitu ya. Kalau di FSA atau bahasa reguler itu kan dia memiliki memori yang terbatas teman-teman ya. Memori terbatas itu kayak vending machine kemarin ya, dia itu memiliki kemampuan, dia nggak akan mengingat dalam satu hari itu dia melakukan transaksi berapa kali. Itu adalah contoh bahwa di FSA itu dia punya memori yang terbatas. Nah, kalau di dalam PDA yang menerima bahasa bebas konteks atau konteks itu, dia memorinya nggak terbatas teman-teman ya. Kenapa? Karena dia memiliki prinsip stack. Kalau dia dimasukkan ke dalam PDA, dia masih bisa dibuat dalam bentuk tumpukan ya. Jadi dia nggak masuk langsung diterima gitu ya. Dia kemudian hanya bisa dilakukan operasi push atau pop ya. Contohnya gini teman-teman ya. Jadi bedanya di situ ya. Kalau di FS1 dia lebih memorinya sangat terbatas ya, terbatas ya. Tapi kalau PDA itu dia lebih banyak, ada juga referensi yang menyatakan dia memorinya tidak terbatas. Kenapa ya? Karena dia punya prinsip stack ya. Ini misalkan teman-teman, kita punya sebuah stack ya, bentuknya seperti ini. D ini ada di bagian paling bawah, D ini ada di bagian, kok malah berita. D ini di bagian tengahnya ya, kemudian paling atasnya adalah A. A ini disebut sebagai top of stack
stack ya, top of stack ya, sulit ngomongnya ya, atau bagian tumpukan yang paling atas ada disebut juga dengan TS ya. Nah, kalau ada top of stack kayak gini ya, kemudian teman-teman melakukan operasi push ini dulu berarti ya, pop dulu ya, ini nggak ada alurnya masanya, jadi bingung cara membaca slide-nya. Ini misalkan dilakukan pop, itu kan ngambil ya, pop itu pasti ngambil dari prinsip yang paling atas, yang terakhir masuk, yang pertama kali diambil. Jadi ini dibuang, hanya nggak akan ada. Misalkan ini aja, ya tumpukan D dan E di bagian paling atas adalah D-nya ini, ya. Kemudian kalau di kondisi yang sekarang ini ya dilakukan operasi push ya, operasi tulisnya operasi push gitu ya. Misalkan yang di push adalah B, berarti yang berada di paling atas ini adalah seperti ini ya. BDE, B-nya berada di posisi paling atas ya, di antara tumpukan stack yang ada di dalam push dan automata macam gini. Ya, nah push dan automata ini ya teman-teman ya, dia akan mengenalkan beberapa tuple yang baru ya. Di referensi yang kita pakai di bukunya Pak Firar itu tuple-nya ada jumlahnya 7 ya. Ada yang sama dengan di FSA kemarin, ada yang tidak sama alias yang baru di dalam push dan automata yang kita belajar di hari ini. Ya, Q sigma ini masih sama teman-teman ya. Kita masih menggunakan Q untuk himpunan state dan himpunan simbol input ya, atau abjad atau alfabet ya. Kemudian teman-teman akan punya simbol-simbol stack. Ini gamma ya. Ini gamma tapi kapital, gamma huruf besar ya. Gamma itu kan gini. Gimana ya? Mungkin gini ya. Terus kalau gamma yang besar, notasinya gini, simbolnya gini. Ya. Ini adalah contohnya sama kayak ini nih. Ini sebenarnya kan sama-sama delta. Ya, tapi ini adalah delta yang huruf kapitalnya, delta yang huruf kecil gitu lah maksudnya ya. Jadi ini nih kalau saya benar ya, alias dulu dia adalah gamma ya. Gamma ini artinya adalah simbol-simbol stack ya. Kemudian ada fungsi transisi ya, ini di mesin Moore and Marley ya. Ini mirip dengan fungsi transisi di sini gitu ya. Kemudian ada state awalnya adalah S, ada himpunan final state, kita punya tuple yang baru ya di sini ya, ada Z ya, juga gamma di sebelah sini dinyatakan sebagai tuple yang baru. Ya, Z ini adalah simbol awal tumpukan atau TOS ya, top of stack gitu ya. Jadi FSA nanti akan menjadi transisinya ya, dan transisinya nanti sudah disediakan dari awal ya. Jadi kita tidak merancang transisinya, tidak merancang fungsi transisinya teman-teman, tapi sudah ada transisinya sendiri. Ya, jadi ini yang sama ya, Q, sigma, S, dan F ini, kemudian kita punya gamma dan punya Z sebagai simbol stack dan juga simbol awal tumpukan atau top of stack. Kemudian kita juga memiliki delta yang sama atau mirip dengan delta di FSA beberapa waktu yang lalu. Ya, nah ini cara kita mendefinisikan fungsi transisinya teman-teman ya. Fungsi transisi atau move-nya ya pada BDA, push dan automata itu ya, BDA itu gini, selain dia bisa melakukan membaca input, dia juga melakukan operasi pada stack. Dia bisa membaca input, dia juga bisa melakukan operasi pada stack. Operasinya ada dua, yaitu push dan pop tadi. Jadi kalau misalkan kita ngasih inputan ke dalam sebuah state gitu ya, state Q1, Q2 misalkan ya, dia bisa saja masih di Q1 atau berubah ke state yang lainnya, termasuk dengan dia melakukan operasi pada stack, entah itu push, entah itu pop, entah itu nambahin, entah itu ngambil. Gitu ya. Jadi misalkan teman-teman punya fungsi transisi kayak gini ya. Fungsi transisi misalkan kayak gini ya. Jadi fungsi transisi dinyatakan dengan delta kayak gini ya. Ini sama halnya dengan delta kayak gini tadi di awal disebutkan ya. Ini adalah gini, Q1 ini kalau mendapatkan inputan A dari top of stack atau TOS, dia akan merubah kondisinya ke Q2 dan push A ini, push itu nambahin berarti ya, menambahkan A ini ke dalam puncak tumpukan atau top of stack yang tadinya Z di top of stack, dikasih A jadi A-nya yang berada di tumpukan paling atas. Serta state kita berpindah dari Q1 dan Q2 teman-teman. Ya, ini dicontohkan tadi Q1 dan Q2-nya di sini adalah state ya. Kemudian A ini adalah himpunan simbol input ya, alfabet ya. Kemudian Z ini ya adalah top of stack di sebelah sini. Gitu ya. Jadi ini disebutkan begitu ya, simbol-simbol stack ini ya, simbol-simbol stack ini berarti A ini adalah simbol-simbol stack-nya adalah A. Gitu ya. Jadi ini salah satu karakteristik dari PDA, push dan automata. Selain dia bisa melakukan transisi, dia juga bisa melakukan operasi pada stack atau tumpukan. Ya, ini yang membedakan PDA itu
apa dengan FSA biasa. Kalau FSA biasa kan dia hanya bisa menerima gitu ya atau menolak sebuah inputan atau menghasilkan output alias FSA dengan output gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, kalau ada operasi push itu sama dengan insert ya. Push itu misalkan gini, kalau kita punya transisi dari Q1 dengan inputan A, dia akan berubah, sorry, di top of stack itu adalah A, dia akan menambahkan A ya, akan menyebabkan A ini berada di top of stack gitu ya. Tapi kalau pop ya atau del, mana? Del, pop atau del ini berarti dia ngambil elemen ya. Misalkan Q1 kalau dapat inputan B dengan top of stack-nya adalah A, maka top of stack-nya ini akan dibuang ya, sehingga dia tidak lagi tumbukan ya, gitu ya. Ada pop. Push itu berarti nambahin alias insert, pop itu berarti ngambil alias ngedel gitu ya. Sebentar. Gitu teman-teman. Ya ini contoh ya teman-teman. Ada 7 buah tapel ya. Ini ada Q, sigma, gamma, S, F, Z dan delta. Di sebelah sini deltanya ya. Ini adalah fungsi-fungsi transisi yang sudah didefinisikan sebelumnya teman-teman. Gitu ya. Kalau tidak ada fungsi transisinya ini kita nggak akan bisa nanti hasilnya seperti apa. Ya ini hanya sebagai ilustrasi aja secara sederhana bagaimana push dan otomata itu bekerja ya. Sehingga di sini kita punya dua buah state, Q1 dan Q2, himpunan simbol abjad kita adalah AB, simbol-simbol stack kita adalah tadi contohnya ada ya adalah AB dan Z ini. Start state kita adalah Q1, final kita adalah Q2 dan top of stack kita adalah Z ya. Kemudian ini ada deltanya yang merupakan fungsi-fungsi transisinya. Ini dijelaskan cara membacanya teman-teman ya. Kita bisa membaca fungsi tersebut ya sebagai berikut ya. Dari ini ya. Ini dibacanya gini ya. State Q1 dan top stack Z itu membaca inputan A. Ya, dia akan bergerak ke dia akan menambahkan ya push A ke dalam top stack gitu ya. Jadi ini misalkan ya Q1A Z ini Q1 ini yang kedua berarti. Ini ya, ini adalah contoh cara membaca dari fungsi transisi yang ada dalam push dan otomata di sebelah sini. Ya, misalkan ini teman-teman ya, kita ingin mengetahui apakah string ABBA ini diterima oleh PDA ya. Ini dicontohkan ya seperti ini. Jadi misalkan kita punya konfigurasi awalnya adalah kayak gini ya. Ini adalah konfigurasi awal, top of stack kita adalah Z ini ya. Terus ini adalah fungsi transisinya teman-teman ya. Terus kemudian kita ingin membuktikan apakah ABBA ini diterima oleh PDA atau enggak. Gitu ya. Ini adalah fungsi transisinya ditulis ulang lagi biar nggak usah bolak-balik ke depan ya. Konfigurasi awal kita, top of stack kita kan Z ya. Tadi Z sama dengan Z ya. Top of stack kita adalah Z ya. Kondisi konfigurasi awal mesin state Q1 ini adalah memiliki top stack Z. Kenapa Q1? Karena start state kita ya Q1 ini teman-teman gitu. Jadi ikutin konfigurasi yang awal ya. Q1 ini adalah start state kita, top of stack kita adalah Z-nya ya. Kemudian kita cek karakter string yang pertama adalah A tuh ya, A yang di sebelah sini. Ya, membaca inputan A ya, sehingga kita tahu ya, kita mulai dari start Q1, kemudian top of stack kita adalah Z, tuh top top of stack kita adalah Z, TOS kita adalah Z, kemudian string kita adalah A. Ya, Q1 AZ kita cari ya, Q1 A dan Z di sebelah sini nih ya. Kalau ada operasi seperti ini, ternyata ya transisinya masih berada di Q1, terus kita nambahin alias push A ya ke dalam stack-nya teman-teman. Ya, sehingga tadinya top of stack kita totosnya adalah Z, sekarang Z-nya ada di tumpukan yang paling bawah dan A-nya berada di tumpukan paling atas. Kenapa? Karena fungsinya ya seperti ini. Gitu ya. Dia akan menambahkan A ke dalam Z di top of stack sebelumnya. Gitu. Ya. Sehingga ini adalah kondisi kita yang sekarang ya. Maka yang A ini sudah teman-teman. Yang A ini sudah ya. Sekarang yang B di sebelah sini ya. Kondisi kita adalah B ya, top of stack kita adalah A. Gitu ya. Terus state-nya ada di Q1. Ya. State Q1 dapat inputan B ya, kemudian top of stack kita adalah A. Jadi aturannya di sini Q1 B A.
Q1 BA mana ya? Q1, oh ini ya. Q1 dapat inputan B dengan top of stack kita adalah A. Ternyata ini teman-teman ya, transisinya itu adalah Q1 dan empty string ya, atau null string ya, atau string kosong. Ya, dalam hal ini teman-teman, simbol string kosong itu dia artinya adalah pop, alias elemennya paling atas diambil ya. Elemen paling atas kita adalah A. Kalau ada kondisi string kosong ini berarti A-nya diambil ya, menyebabkan A-nya ini hilang dari tumbukan ya. Sehingga kita masih berada di Q1 nih. Q1 ya, top of stack-nya di pop ya, A-nya dibuang. Ini kita masih punya Q1 dan Z teman-teman ya. Ini yang B-nya berarti sudah. Sekarang yang B ketiga juga sama ya. Ini biar hilang gimana caranya ya? Oh gini. Ya. Sekarang membaca input B ya, input B yang di sebelah sini ya. Q1 dapat B terus top of stack kita adalah Z teman-teman ya. Delta Q1 BZ, delta Q1 BZ adalah ini aturan yang ketiga dari atas. Maka kita akan menambahin ya, memasukkan B ke dalam stack alias tumbukan kita ya. Maka top of stack kita adalah B di sebelah sini. Ya, state kita terakhir adalah masih di Q1 ya. Kemudian teman-teman masih punya satu buah inputan yaitu A ya, Q1 AB ini berarti ya, Q1 AB ternyata Q1 AB mana ini ya, Q1 dan empty string ini artinya adalah pop kita ngambil, sehingga B yang paling atas ini kita ambil, menyisakan Z ini berarti tumbukan yang paling atas ya. Kemudian kita sudah membaca semua inputan teman-teman ya, yang ini sudah selesai. Dengan konfigurasi kita itu sekarang hanya menyisakan Z di sebelah sini ya, sudah selesai dibaca ya. Kalau tidak ada yang dibaca lagi berarti ya yang dijadikan sebagai inputan itu sudah nggak ada lagi. Intinya kan sudah habis. State terakhir kita dari Q1. Berarti Q1 ya ini diikuti dengan null string, empty string maaf ya, diakhiri dengan Z ya. Q1 ya dengan inputan empty string dengan top of stack kita adalah Z, dia cari aturannya di sebelah sini ya, dia adalah berada di Q2Z seperti ini. Ya, konfigurasi kita ya berakhir di Q2. Ketika inputnya semua habis, konfigurasi mesin kita hanya ada tinggal Q2 aja dari sekian banyak state yang ditemukan ya. Sekarang cek ya, di Q2 sudah nggak ada lagi input ya, meskipun top optionnya adalah Z ya, karena memang konfigurasi begitu. Kita lihat Q2 itu kan final state nih, final state-nya adalah Q2, sehingga kalau ada notasi kayak gini berarti string ABBA ini diterima oleh PDA yang dimaksud ya. Jadi kalau kemarin kan kita cuma melakukan transisi gitu ya. Kalau di FSA biasa itu kan kita pakai transisi ya. Transisi A, Q1 dapat B kemana, dapat P kemana, kalau dia berakhir di final state dia akan diterima gitu ya. Kalau enggak berarti dia akan ditolak. Kalau di sini enggak hanya menerima atau menolak sebuah inputan, transisinya kemana, tapi dia juga sambil melakukan operasi pada stack. Ya ini adalah perbedaan utama dari push dan automata teman-teman ya dengan FSA yang biasa kita pelajari di materi beberapa minggu yang dulu ya. Saya rasa ini enggak ada sulitnya ya, tinggal kita sering-sering banyak latihan aja ya. Ini bisa diikuti lah ya, saya yakin teman-teman bisa belajar. Nah, ini teman-teman ya pengantar tentang tujuan utama. Saya kebetulan di materi yang lainnya ini ada beberapa bagian yang belum lengkap ya, di bagian akhirnya ini belum lengkap. Tapi saya coba bahas kelas ini dulu deh ya, tentang PDA. PDA itu ternyata ada dua ya, ada D PDA dan N PDA. D itu adalah deterministic finite automata dan N itu adalah non deterministic finite automata. Ya ini sama-sama di PDA teman-teman ya. Dia ada di bahasa bebas konteks ya, bukan di FSA. Kalau FSA kan kita kan dulu juga punya gitu ya, NFA di FA gitu ya, ada INFA juga ada. Kalau di PDA juga sama. Ya ada PDA, ada NPDA, ada DPDA gitu ya. Ini contohnya teman-teman ya, ini juga kurang lebih serupa cara mempelajarinya ya. Kita punya sebuah mesin di dalam PDA ya. Ini bukan PDAM ya maksudnya, tapi ini adalah PDA dengan konfigurasi mesin, gitu caranya. Q, sigma, gamma, S ya atau Q0 ini adalah Z ya, dia ada top of stack, dia adalah delta, ini deltanya pakai delta kecil, ini adalah A, ini apa ya? Sebentar.
apa ya? Oh, final state ya. Ini start state-nya ini nih kayaknya, berarti ini adalah final state. Oke, ya. Nanti cek ulang, mungkin dia ada final state ya. Adalah sebuah PDA deterministik untuk pengujian palindrom memiliki tuple sebagai berikut ya. Dan fungsi transisi nih ya. Jadi di soal itu teman-teman, dia sudah harus menyatakan fungsi transisinya. Nanti kalau nggak ada, kita nggak bisa. Ya, ini contoh ya, deterministik finite automata. Deterministik PDA teman-teman. Ya, jadi ini konfigurasi yang kita punya ini adalah fungsi transisinya, ini adalah deltanya ya. Deltanya teman-teman ya, kalau mana sih? Ya, ini adalah deltanya. Kalau konfigurasi state yang lainnya adalah seperti ini ya. Ini adalah Q012, kemudian kita punya final state-nya adalah Q2 ya. Ini nanti coba deh bantu saya ngecek ya. Kenapa? Karena dia pasti pakai himpunan ya. Ini adalah abjad kita ABC. Ini adalah simbol-simbol simbol-simbol stack teman-teman ya, dan juga fungsi transisi ya. Kalau dilihat teman-teman ya di sini yang menjadi simbol dari fungsi transisi, simbol-simbol stack itu dia tidak hanya dituliskan dalam bentuk kapital tadi ya. Tadi kan ada Z, ada B, ada A gitu ya. Di sini ternyata penulisan dengan huruf kecil ini juga sama ya. Dia bisa dijadikan sebagai simbol-simbol stack teman-teman ya. Jadi kalau ada notasi kayak gini ya, kemudian kita punya fungsi transisi alias deltanya ini di sini teman-teman ya. Jadi gambarnya oke ya di sini teman-teman ya. Ini adalah tabel yang menunjukkan fungsi transisi teman-teman ya. Jadi ada 12 ya fungsi transisi ya yang diberikan di sini. Kalau dilihat di bawah teman-teman ya, pada tabel transisi tersebut melihat bahwa pada state tata itu state ya maksudnya, karena dia pakai bahasa Indonesia jadi pakai tata ya. Ini tidak indah digunakan sebetulnya karena ini tinggal copas ya, crop tempel, dan itu menyalahi aturan karena dia termasuk dalam kategori plagiasi. Ya, ini pada stata Q0 ya, pada set Q0 PD ini akan melakukan push kalau inputnya adalah A atau B dan melakukan dan melakukan transisi ke state Q1 kalau inputnya adalah C. Ini kalau di Q0 ya, perhatikan. Di Q0, PDA itu akan melakukan push ya, memasukkan elemen ke dalam stack ya, kalau inputnya adalah A dan B ya. Sementara ya, kalau Q0 dapat C, dia akan berubah ke transisi, dia akan melakukan transisi ke Q1 gitu maksudnya ya. Jadi Q0 dapat A atau B, dia akan melakukan push nambahin elemen ke dalam stack. Tapi kalau Q0 dapat C, dia akan bergerak ke Q1 gitu maksudnya. Ya, termasuk ya ini ya aturan aturan fungsi yang berlaku ya. Kalau state Q1 ini akan melakukan pop aja ya. Jadi di Q1 dia nggak akan menambahkan elemen apapun, melainkan dia mengambil elemen dari dalam tumpukan atau dalam stack. Ya, ini teman-teman ya dilihat ya. Ini ada state Q0, inputnya adalah A ya. Ini ada topselnya adalah Z0. Jadi adalah Q0 A Z0 gini. Ya, jadi ini sudah didefinisikan teman-teman ya di fungsi transisinya sudah ada dulu. Jadi kita nggak bisa meng-create sendiri. Ya, ini contohnya begitu ya. Nah, pengujian string palindrom ya itu ada di PDA, deterministic PDA sama non deterministic PDA. Ya, kalau di sini dulu ya, di PDA dulu ya, deterministic PDA ya, di PDA lah ya. Itu ya hasilnya ini pasti hanya ada ke satu buah transisi. Ya, satu buah transisi dan operasi pada stack ya. Yang kiri ini adalah dia adalah transisinya ya. Yang ini adalah operasi pada stacknya. Inilah transisinya. Ini adalah operasi pada stack. Tapi kalau dalam non deterministic PDA ya, ini ada lebih dari satu teman-teman. Kayak kayak NFA dan DFA itu loh ya. Kalau DFA itu kan pasti ada satu ke state selanjutnya untuk setiap input yang sama. Tapi kalau NFA itu kan enggak. Ya, ini sama ya. Kalau ini hanya satu, ini ada lebih dari satu alias dua gitu ya. Bedanya di situ ya. Kita bahas dulu aja lah ya. Yang hari ini sampai deterministic PDA dulu aja ya. Karena kebetulan yang belakang ini
masih belum lengkap teman-teman ya. Ini terutama ini ya, PDA untuk basis konteks ini dia tiba-tiba langsung gini ya, fungsi transisinya tanpa ada pembahasan selanjutnya ini sudah selesai. Ya ini saya break dulu aja sampai dengan deterministic PDA aja ya. Ini teman-teman ya, jadi tadi Q0 kalau dapat A atau B, dia akan melakukan push dan akan bergerak ke Q1 kalau dapat inputan C. Sementara di Q1 ya, PD hanya akan melakukan operasi pop aja atau ngambil elemen aja. Jadi palindrom itu teman-teman ya, palindrom itu ya kayak misalkan kasur rusak coba. Kalian pernah mainan gini nggak? Kasur rusak dengan mengabaikan huruf kapital, huruf kecil, huruf besarnya ya. Kasur rusak ini kalau dibaca dari kanan atau kiri, depan atau belakang, tetap sama nggak kasur rusak? Sama. Sama kan? Palindrom itu gitu. Jadi palindrom itu ya, kalau kalian menemukan sebuah string atau untai atau kata yang dari depan dan dari belakang itu sama, itu namanya palindrom. Ya, kasur rusak malam misalkan ya. Itu ya. Terus radar, kodok, kata gitu ya. Apalagi ya. Teman-teman bisa nyari lagi gitu ya. Ininya palindrom itu gitu. Palindrom itu kalau kita mau menguji string yang bisa dibaca di depan dan di belakang itu sama aja ya. Nah, makanya di sini contohkan ya A B C B A ini kan sebenarnya boleh mulai dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri kan sama aja gitu. Ya. Jadi ini contoh manfaat dari PDA itu gitu untuk menguji palindrom. Ya, kasur rusak misalkan dia diterima atau enggak. PDA kalau dia masuk dalam bahasa konteks string nggak diberi tersebut itu adalah contoh jadi penggunaan PDA ya. Jadi misalkan kita punya ABCBA ya dengan fungsi-fungsi transisinya yang di sebelah sini sebelumnya. Ya tadi disebutkan ya, ingat Q0 itu akan melakukan push ya kalau dapat inputan A atau B. Kalau dapat C dia akan ke Q1. Di Q1 dia hanya akan ada pop aja. Jadi gini ya. Q0, nolnya kok gede ya, nolnya hanya kecil di sebelah sini. Ya, Q0, kenapa Q0? Karena set awalnya ya Q0. Awalnya oh nggak ada ya, kebetulan mungkin ini dari soal default kali ya, kalau nggak disebutkan state awalnya apa, dia akan menyebutkan key 0 sebagai state awal gitu ya. Jadi ini teman-teman ya, key 0 ini kalau dapat A tadi disebutkan ya, key 0 itu akan melakukan push nambahin elemen kalau inputnya itu adalah A atau B ya. Kalau dapat C dia akan ke 1 ya. Jadi key 0 dapat A hanya akan dijadikan kalau top of stack-nya adalah Z0 dapat A ini ya, dia akan menjadi A Z0 di sebelah sini dari aturan yang di tabel di sebelah sini ini ya. Q0 dapat inputan A dengan TOS kita adalah Z0, maka hasilnya adalah ini gitu. Ya. Jadi ini diingat ya, simbol-simbol stack itu nggak harus dalam huruf kapital semua ternyata. Jadi soal yang kita punya di sebelah sini ya. Jadi ini kita akan nge-push ya si A ini ya ke dalam TOS atau top of stack kita di Z0 di sebelah sini. Tuh ya. Sehingga hasilnya adalah begini ya. Ini Q0 masih ada B, jadi kalau ada A, B itu kan push ya ke top of stack, jadi B-nya di paling atas ya. Sekarang kita lihat Q0 dapat C, ya tadi disebutkan di aturan di aturannya kalau Q0 dapat C, itu dia akan bergerak ke state Q1 tuh ya. Jadi C-nya ini ya, Q0 akan bergerak ke Q1 dan di aturannya ya, C-nya itu nggak akan masuk ke dalam TOS. Ya, jadi Q0 kalau dapat C ya, dia tidak C-nya ini nggak akan masuk ke dalam top of stack, tapi akan menyebabkan perpindahan dari Q0 ke Q1. Ya, ini dari aturan produksi. Dari definisi yang ada di sebelah sini. Ya, Q0-nya begitu. Ya, sehingga yang selanjutnya ya teman-teman, kalau ada di Q1 tadi disebutkan ya, Q1 dengan TOS kita adalah BAZ seperti ini, dan input kita adalah BA. Sekarang kita ngecek B, ternyata ya Q1 itu hanya ada operasi pop aja. Ya, dia nggak ada push-nya, nggak ada push rank ya, pop rank, nggak ada ya. Jadi yang tadinya top of stack-nya adalah B, B-nya akan hilang. Diambil dari tumbukan ya, menyisakan A ini ya, dan input yang masih tersisa ini adalah A. Q1 dia hanya akan pop ya, dia akan ngambil A dari top of stack ya. Sementara yang terakhir kita masih punya Q1 kalau inputannya sudah habis ya. Dia aturannya di sini Q1 ini ya. Q1 kalau inputannya udah habis teman-teman ya, dengan tos kita adalah Z0, dia akan bergerak ke Q2 dan nulnya
empty string-nya di sebelah sini dan chaos kita masih tetap sama dengan key 0 ya. Terus kita lihat ini kan sudah selesai tuh ya, karena tidak ada transisi yang menyebutkan key 2. Di sini nggak ada key 2 kalau inputnya adalah empty string itu kemana ya, sehingga dia akan berhenti di key 2. Terus ternyata kita cek, oh key 2 itu ternyata benar, ini adalah final state teman-teman. Ya, jadi karena tidak ada transisi lagi yang bisa digunakan, input kita sudah habis ya, sehingga kita akan melakukan transisi terakhir adalah dengan key 2 di sebelah sini. Sehingga ABCBA ini ya, dia adalah merupakan bagian dari PDA atau string yang bisa dikenali oleh PDA tersebut gitu ya. Itu teman-teman ya, sekilas tentang PDA ya. Aslinya masih ada beberapa contoh lagi ya. Ini contohnya ya palindrom. Oh iya, ini masih palindrom ya. Oh, ini aja yang palindrom ya, yang ini enggak palindrom. Ini masih ada NPDA ya, ini tadi berada di sebelah sini. Coba deh, nanti ini teman-teman pelajari gitu ya, kenapa ya ini bisa digunakan untuk melakukan palindrom BAAB ini ya. Ini ada kiri kanan, itu karena di sebelah sini nih ya, teman-teman ada kiri, ada kanan gitu ya, ada kanan, ada kiri gitu ya. Ingat di NFA dulu gitu ya, kita bisa saja untuk satu buah input yang sama dari satu buah state bisa bergerak ke lebih dari state yang lainnya, satu state yang lainnya. Jadi bisa ke state ABC sekaligus gitu ya, atau nggak ada transisi sama sekali gitu ya. Itu ingat-ingat lagi tentang definisi dari NFA, terus kita analogikan ke dalam non-deterministic PDA. Jadi teman-teman ya, kita bahasnya sampai NPDA dulu aja ya, sampai DPDA dulu aja ya, non-deterministic kita lewatkan. Dan ini nih kenapa belum saya sampaikan, karena kebetulan ini sampai sini belum selesai gitu ya, kita belum membahas ini. Ini aslinya bahasan utama di PDA karena dia adalah untuk bahasa bebas konteks teman-teman ya. Nah ini akan kita coba selesaikan di pertemuan kita yang terakhir minggu depan. Kebetulan PDA ini adalah bahasan kita di ujian akhir semester, plus apakah nanti algoritma CYK yang amal itu nanti akan diberikan atau tidak ya. Ini akan kami coba koordinasikan dengan pengajar di kelas otomata ya. Saya tanyakan ke Pak Max sebagai koordinator mata kuliah biar nanti kita sama-sama paham yang akan kita pelajari sampai dengan ujian di semester nanti akan sejauh apa gitu. Jadi teman-teman sampai sini bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Sebentar. And show. Oke ya, jadi begitu teman-teman ya, 22 orang yang bisa bergabung ya, mungkin yang lainnya masih ada yang ke kelas. Silakan Nova, barangkali. Besok kita UASnya untuk OTB berarti online ya, Pak? Ya, untuk OTB ini ada online, Nova dan teman-teman ya, kebetulan untuk semua mata kuliah yang diajarkan secara online itu UASnya masih online. Gitu ya, jadi kalian ada berapa PTM di minggu ini, 13-14 ini? Kalau di kelas kita minggu 14 masih belum ada UAS, masih PTM, Pak. Oke. Ya. Tapi kalian ada kelas yang PTM kan? Ada nggak? Ada beberapa, Pak. Ada beberapa ya, ya udah. Ya, untuk OTB ya, mungkin saya belum menyampaikan, OTB ini salah satu mata kuliah yang kita laksanakan tetap secara online, entah di minggu ke-13, 14, ataupun ujian semester besok. Ya, jadi itu kemarin kebijakan dari kampus, kenapa ada yang sebagian PTM, ada yang sebagian masih online. Kebetulan ruang kuliah kita ya, kalau dikonversikan ke PTM itu tidak cukup untuk mengakomodasi semua kelompok yang ada, ya kayak di kelompok lain gitu ya. Kalau kita kan kelompoknya satu kelompok kan satu ya 4 UG semuanya kan. Tapi kalau di kelompok yang lainnya itu kan ada tuh yang 2 kelompok jadi satu. Jadi kalau itu dipecah nanti akan memperlama proses pembagian. Jadi kondisi itu nanti dicari solusi yang lainnya ya. Kebetulan di lantai 6 itu nanti akan ada co-working space, konon begitu dari dekanat ya. Jadi di lantai 6 ini teman-teman bisa melakukan kegiatan beraktivitas dengan rekan-rekan yang lainnya dalam bidang kegiatan kampus ya, dengan sesama mahasiswa atau dengan dosen nanti. Pinginnya gitu ya. Dekan kita ganti, tahu teman-teman? Ganti siapa, Pak? Ganti ya. Kalau sekarang kemarin kan Pak Guru ya, Dr. Guru Fajar Sidik gitu ya. Sebelumnya kan Pak Abdul Syukur kemudian ditugaskan di LPPM. Ini introduction aja, yang nanti kalau kalian ada yang pengen mengajukan surat atau apa biar tahu ya.
dari Pak Guru diganti lagi ke Pak Abdul. Jadi lebih cocoknya ke kembali sih ya, dari itu kan dari Pak Abdul Syukur, kemudian juga di LPPM, kemudian Pak Guru naik jadi wakil rektor 2 teman-teman ya di bidang SDM dan keuangan ya. Kemudian Pak Abdul Syukur merangkap jadi ketua LPPM sambil menjadi dekan Fakultas Ilmu Komputer ya. Belum ada informasi lanjut, nanti beliau akan berapa lama ya. Ini penting karena nanti teman-teman barangkali ada yang mengajukan surat atau proposal jenisnya biar tidak keliru ya. Jadi itu teman-teman ya informasi untuk sore hari ini. Kita di jam 16.59 ya sampai dengan jam 5 sore hari ini. Setelah ini akan saya buatkan kulino. Maaf ya kalau teman-teman di yang lalu saya sampai lupa nggak membalas pesan ya di forum yang mau saya buat ya. Semoga teman-teman tetap berkenan untuk bisa ikut kelas otomatis sampai dengan selesai. Begitu ya teman-teman, saya akhiri untuk sesi di sore hari ini tanggal 17 Juni 2022. Tetap semangat, jaga terus ada di atas ilmu. Semoga umur sama usia kalian bermanfaat dan berkah semuanya. Saya akhiri sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.